40.000 siap. Aya plastiknya teh. Plastik nabu. Ya. Dilapnya. Me babari di kanu motor kena. Siap. Siap. Atur nuhun nya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Oke, kita lanjut. Sekarang udah ada di rumah dan komputernya udah saya pasang di sini. Tapi sebelum itu saya cerita dulu sedikit. Karena si komputer ini tuh setelah saya dikasih sama si counter terus bawa ke rumah, akhirnya nggak nyala. Ternyata power supply-nya. Akhirnya setelah nyala, saya penasaran lihat speknya. Ya ternyata Pentium 4 dengan RAM SDR. Waktu pertama dikasih, saya lihat kan ada RAM 2 keping yang menancap di si motherboardnya tuh. Yang SDR-nya waktu ditancap, yang SDR 256 bit itu baru nyala. Yang di video berikutnya, kalau misalkan kalian belum nonton, silahkan nonton dulu biar nyambung. Nah, berarti berpikiran saya, oh kalau misalkan si motherboard ini support untuk RAM SDR. Oke, setelah itu, setelah komputernya nyala, saya kayak tadi nyari-nyari hard disk, terus nyari RAM yang bertipe SDR. Udah beberapa hari, yang pastinya sekitar 3 hari saya keliling-keliling nyari RAM SDR. Ternyata nggak ada yang jual sama sekali. Terus saya nyari-nyari di internet, ada sih yang jual satu toko, dan itu harganya satu keping 100.000. Mahal banget kan? Nah, di sini setelah hard disk saya dapat, muncul lagi masalah. Masalahnya kenapa? Pertama, si komputer tuh nggak bisa diinstal Windows. Karena mungkin saya berpikir karena RAM-nya kecil 256 bit. Saya install Linux, ternyata nggak bisa juga. Saya install Ubuntu, nggak bisa juga. Akhirnya bingung kan harus gimana nih, kontennya kayak gimana. Sedangkan teman-teman di sana banyak, bang please dong si komputernya nyala, komputernya bisa dipakai gitu. Memang udah nyala tapi nggak bisa dipakai, diinstalin Windows ya sama juga bohong kan, nggak bisa dipakai. Akhirnya saya berusaha browsing sana sini, terus mencari solusi, tanya teman, tanya Google, pokoknya semuanya saya tanya. Akhirnya ada websitenya si motherboard ini. Terus saya lihat-lihat, nemu ada updatean BIOS terbaru. Itu BIOS terbarunya tahun 2009 kalau nggak salah ya, 2009. Setelah di download saya update BIOSnya, sukses. Setelah sukses, akhirnya setelah itu saya bikin mini Windows XP. Akhirnya bisa masuk ke Windows XP dan terlihat si harddisknya ternyata ada bad sector. Wah, ada back sector. Ya udah, saya balik lagi ke tempat penjual harddisk. Saya minta tuker, bang tuker ininya ada bad sector jadi susah diinstal Windows. Akhirnya karena stoknya nggak ada, kan kemarin saya beli yang 80 GB. Akhirnya dia ngasihin ada juga yang 40 GB katanya. Aduh, bingung. Tapi harganya sama. 40.000. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya penasaran kalau misalkan RAM 256 bit, ini ada SDR ya, ini ada SDR. Terus saya lihat RAM satu lagi, ternyata ini DDR1. Berarti saya berpikir kalau misalkan soket RAM SDR sama DDR1 tuh sama gitu. Wah, mantap nih, sama. Kebetulan saya punya DDR1, akhirnya saya tancap 512 sama 512 1 GB. Dan setelah itu saya install Windows XP. Alhamdulillah komputernya bisa lancar menggunakan Windows XP. Dan disinilah saya semangat lagi, semangat untuk ngebuat konten PC Pentium 4 ini dengan harga 40.000 karena sisanya dikasih kan. Terus saya cuman beli harddisknya aja seharga 40.000. Dan ini bisa ngedit video dan bisa diupload ke YouTube. Wow, luar biasa banget. Jadi menggunakan Movie Maker. Ini software bawaannya si Windows XP.
Kalau di Windows 7, 8, sama Windows 10 itu udah nggak ada si Movie Maker ini. Kalau misalkan di Mac biasanya ada bawaan software editing tuh namanya iMovie. Nah, kalau di XP ada Movie Maker. Akhirnya ya udah deh, saya mau buat rakit PC 40.000 bisa dipakai ngedit video YouTube dan diupload ke YouTube. Ini komputer Pentium 4 masih bisa digunakan untuk office, ya ngetik-ngetik skripsi, ngetik-ngetik tugas masih bisa. Terus main game host juga masih bisa. Sebenarnya ini ada PGA cardnya, tapi spare-nya artefak, jadi saya nggak pasang. Berarti ini onboard nggak pakai PGA eksternal ya. Jadi ya kalau misalkan agak nge-lag dikit ya wajar. Pentium 4, 1 core, 1 thread tanpa PGA card. Oke, kita langsung saja ngedit video menggunakan Movie Maker bawaan Windows XP di Pentium 4. Let's go! Teman-teman, ini udah saya nyalakan. Kita lihat dulu speknya, karena kemarin juga ada yang banyak dari komen yang bilang, wah bang, itu kan komputernya kayaknya beda atau gimana. Oke, sekalian biar kalian langsung lihat di sini komputer Pentium 4. Kita zoom dulu sebentar biar langsung ya. Nah, ya teman-teman, ini lihat di sini Intel Pentium 4. Oke. Dengan kode name Northwood. Terus di sini masih kelihatan 1 core 1 thread. Wow, luar biasa, dengan soket 478 MPGA. Intel Pentium 4 CPU 2,26 GHz. Oke, yang lainnya ya seperti ini. Saya juga lupa inget prosesor ini. Dan nah di sini kan saya tadi udah bilang kalau misalkan Windows XP tuh ada software bawaannya yang namanya Movie Maker. Mana? Oh ini Windows. Oke, kita kecilin. Oke, di sini ada bawaan Windows XP, Windows Movie Maker. Karena kalau misalkan di Windows 7, Windows 8, Windows 10 tuh nggak ada software bawaan si Windows-nya untuk editing video. Nah, jadi saya menggunakan Windows XP karena kalian udah tahu di judulnya Pentium 4 dipakai ngedit video YouTube ya, kayak gitu pokoknya ya. Karena ya memang benar sekali di Windows XP itu ada yang namanya Windows Movie Maker. Ini adalah software untuk editing video. Wow, luar biasa sekali. Karena solusinya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian punya Windows 7, masih punya komputer Pentium 4 atau dual core, atau komputernya yang nggak kuat menggunakan Premiere Pro, terus Sony Vegas, tapi kalian pengen ngedit, ya kalian harus turunin kasta kalian Windows-nya ke Windows XP, karena di sini ada software bawaan Windows XP yang menurut saya nggak kalah keren dari software editing yang lain kayak Camtasia, terus kayak yang kayak gitu, ya gitulah. Oke, kita langsung saja coba gimana cara ngeditnya, ya sama aja sih.